Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati sarapan adalah aktivitas memasukkan makanan pertama kali dalam awal hari gitu. Tapi ini masih banyak orang yang kayaknya tuh malas-malasan untuk melakukan aktivitas ini gitu ya. Kayaknya aduh pagi-pagi udah harus makan, apalagi anak-anak nih, malas banget kalau berangkat sekolah disuruh sarapan tuh kayaknya harus bersih tegang dulu nih dengan orang tuanya. Padahal banyak banget manfaat dari sarapan. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar makanan. Yang pertama adalah diet rendah karbo efektif turunkan berat badan. Nah, diet rendah karbo ini kayaknya memang lagi banyak dilakukan ya oleh banyak orang untuk bisa menurunkan berat badan agar bisa mencapai berat badan ideal. Dipercaya memang sangat efektif, bisa mencapai goalnya ya. Karena katanya kan kalau karbo nih nggak bisa berhenti kalau misalnya dimakan banyak-banyak. Sedangkan kalau bisa diminimalisir berarti bisa akan lebih cepat turun berat badannya, bisa lebih cepat juga sampai ke tujuan atau target berat badan idealnya. Benar atau enggak sih, mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah makanan organik pasti lebih sehat. Kayaknya beberapa tahun terakhir ini kita mulai ya pasca pandemi mengarah pada hidup sehat. Maunya makanan-makanan yang kita asup itu makanan yang berkualitas baik, makanan yang asupan gizinya baik, dan dipercaya makanan organik memang punya kadar gizi yang lebih baik. Tapi benar atau enggak, apakah ini cuma mitos aja atau memang nyata adanya? Nah, ini nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, kita lanjut lagi ke mitos fakta berikutnya. Kebanyakan makan manis bisa menyebabkan sugar rush. Wah, ini kayaknya saya kebanyakan makan manis nih. Kebanyakan makan manis yang pasti bikin serak, yes. Tapi kalau sugar rush benar atau enggak sih? Nah, ini banyak yang menganggap ini benar. Bahwa kalau misalnya kita kayaknya terlalu heboh gitu ya. Kamu kebanyakan gula kayaknya ya, kamu kebanyakan makan manis nih. Tapi benar nggak sih itu disebabkan atau dipengaruhi oleh asupan gula yang terlalu banyak? Benar atau enggak? Mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah makanan rendah lemak pasti lebih baik. Ya, kayaknya kalau udah mulai usia 30 tahun ke atas, makanan yang lemaknya tinggi mulai dijauhi. Ayo dong, makan makanan yang rendah lemak. Udah pasti lebih baik, udah pasti lebih sehat. Itu pastinya dianjurkan dan memang pastinya jadi satu hal yang harus jadi asupan tiap hari. Tapi benar atau enggak sih ini mitos atau fakta? Kalau memang iya berarti memang harus jadi asupan tiap hari dan memang makanan lemak harus benar-benar tidak boleh dimakan atau seperti apa? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah telur buruk untuk kesehatan. Nah, kan banyak ya yang percaya bahwa dalam telur itu si kuningnya ini, bagian yang paling enak, itu tinggi kolesterol. Jadi kalau dimakan berlebihan pastinya nggak baik untuk kesehatan. Nah, tapi ada yang bilang bahwa telur tuh bagus banget loh untuk bantu asupan protein dalam tubuh kita. Bahkan ada yang lagi diet pun makannya banyak-banyak tuh telur gitu ya. Nah, sebenarnya benar atau enggak sih kalau telur itu buruk untuk kesehatan? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita hari ini. Yang mau tahu jawabannya ini mitos atau fakta, jangan kemana-mana. Tetap di depan layar TV Anda. Saya akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah bahas beberapa mitos atau fakta seputar makanan. Dan kali ini kita akan bahas bersama dokter yang sudah hadir bersama saya di studio hari ini. Sudah hadir bersama kita di Bincang Sehati Dr. Mulyana Daya
M-Gizi SPGK Ivolka Spesialis Gizi Klinik dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Langsung kita sapa dokter cantik kita hari ini. Halo dokter, Halo, apa kabar? apa kabar? Sehat. Selamat datang di Bincang Sehati. Hari libur gini mau datang ke sini, makasih banget loh dok. Sama-sama. Kita bahas tentang makanan, pas banget lagi pada ngumpul di rumah pasti lagi makan ya kan. Kita bahas satu persatu mitos atau fakta yang mungkin selama ini masih salah nih dipahami oleh masyarakat. Yang pertama ya dok ya, diet rendah karbo efektif turunkan berat badan. Ini akhir-akhir ini banyak ya yang memang menggunakan diet rendah karbo sebagai jalan ninja untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya ini mitos atau fakta? Ya, jawabannya mitos, Medika. Ya, memang seringkali kalau kita lihat pada orang-orang yang mau nurunin berat badan, banyaknya fokusnya ke jenisnya nih. Padahal sebenarnya kita juga harus fokus ke jumlahnya. Ya, jangan kemudian diet rendah karbo yang sering terjadi kan nasi nih jadi kambing hitam, ya kan nggak mau makan nasi misalnya ya. Tapi kemudian cemilannya gorengan yang kalorinya lebih tinggi, ya justru malah beratnya nggak turun. Bahkan sebenarnya kita membutuhkan karbohidrat dalam porsi harian kita. Karbohidrat itu bahkan kita golongkan dalam makronutrien. Artinya kita butuh dalam jumlah yang cukup besar, sekitar 50-60%. Kenapa? Karena ada beberapa organ tubuh yang sangat bergantung dengan karbohidrat. Contohnya otak, sel jantung, dan juga sel darah merah. Sehingga hati-hati untuk teman-teman misalnya lagi berdiet kemudian rendah karbo, itu akan terjadi beberapa efek samping. Ya, kalau berkepanjangan. Betul. Contohnya apa? Jadi susah fokus. Ya, susah fokus, lebih gampang mengantuk karena tadi salah satu sel target organ yang bergantung dengan karbohidrat adalah sel otak. Ya. Kemudian yang kedua, ketika rendah karbo kompensasinya apa? Menjadi presentasi yang lainnya menjadi lebih tinggi. Contohnya yang paling bahaya presentasi apa? Makanan berlemak. Iya. Itu hati-hati, jadi malah justru nanti beratnya tidak turun. Nah, ini yang terakhir yang justru efek sampingnya cukup berbahaya ya. Jadi lebih lemas karena hipoglikemik. Ya, jadi cenderung kadang-kadang blackout, lebih lemas seperti itu. Jadi hati-hati. Sebaiknya memang kita ada kecukupan karbohidrat sehari, yaitu minimal 120 gram. Tapi dengan catatan, hindari karbohidrat yang sederhana, itu yang penting. Karbohidrat sederhana itu contohnya seperti gula murni, ya, gula pasir, ya, tepung, seperti itu. Ya, kita ada dari Kementerian Kesehatan ada batasan gula. Kurang lebih 4 sendok makan atau 60 gram per hati. Itu yang perlu diperhatikan. Karbohidrat lainnya silahkan, seperti contohnya pilihannya sebaiknya karbohidrat kompleks. Seperti misalnya dari gandum-ganduman atau nasi merah, seperti sayur-mayur, buah-buahan, seperti itu. Jadi bukan berarti mengeliminasi si karbohidrat sendiri ya. Dan karbohidrat tuh banyak banget sebenarnya ya. Jadi kalau memang mau mengambil manfaatnya kita bisa pilih jenisnya juga. Dan jangan substitusinya dengan yang hal-hal yang ini kok ada dong ada karbohidratnya dari bakwan gitu ya, dari tepung tapi digoreng gitu ya. Nggak bisa juga. Akhirnya lemak ya kan. Nah itu dia. Berarti yang harus dipikirkan bukan cuma apa jenisnya tapi kuantitasnya. Defisit kalorinya harus jelas ya. Dan juga nggak boleh berlebihan juga ya defisitnya. Sampai nggak makan sama sekali juga nggak boleh ya dok ya? Jangan sampai bikin badan starving atau kelaparan. Itu kan artinya menyiksa badan ya. Betul. Bikinlah untuk turun berat badan yang enjoy. Ya, karena untuk targetnya untuk menjadi lifestyle atau kebiasaan. Jangan sampai sakit ya. Jangan sampai sakit. Oke, itu dia ya. Kita sudah dapat jawabannya. Kita lanjut ke mitos fakta berikutnya ya dok. Mitos atau fakta kalau makanan organik itu pasti lebih sehat. Nah ini akhir-akhir ini kan apalagi pasca pandemi ya, semuanya mau makanan yang lebih sehat. Nah salah satu pilihannya itu ya organik. Ini pasti lebih sehat nggak sih dok? Jawabannya mitos. Mitos? Ya, jawabannya mitos. Memang betul secara quality of hygiene-nya lebih bagus ya. Karena kalau dari organik itu kan kita bebas pestisida, bebas pengawet seperti itu. Tapi secara komposisi gizi itu sama. Contohnya misalnya gini, 100 gram dari bayam organik dengan 100 gram dari bayam non-organik. Itu komposisinya dan kalorinya sama. Tinggal bagaimana untuk tahu, untuk poin makanan itu sehat atau tidak itu kita sama, yang seperti yang tadi saya bilang, tergantung porsinya juga, ya kuantitinya sama proses pengolahannya. Contohnya gini, saya makan bayam organik tapi berlebihan. Itu juga kan tentu akan berbahaya untuk kesehatan. Segala sesuatu yang berlebihan akan berbahaya. Atau proses pengolahannya saya udah beli bayam organik, makan bayam organik, tapi kemudian proses pengolahannya misalnya overcook atau terlalu matang. Kan rusak juga. Gitu. Dan tidak semua orang mungkin bisa membeli
organik itu kan juga lebih mahal ya. Iya. Gitu. Boleh saja yang kita mengkonsumsi yang non organik, tapi proses pengolahannya kita perhatikan. Contohnya misalnya sebelum mengkonsumsi kita cuci dengan air mengalir yang bersih, atau sekarang kan ada sabun untuk mencuci sayur dan buah ya supaya bebas dari pestisida atau pengawet tadi. Atau ketika kita misalnya makan buah, mungkin kita takut ya makan kulitnya, sebagainya kita bisa kupas kulitnya. Seperti itu. Dan saat proses memasaknya, jangan lupa untuk sayur sebaiknya memang tidak overcook atau tidak terlalu matang. Jadi pada prinsipnya pilihan ya, mau organik, mau non-organik silakan saja. Tapi makannya itu sesuai porsi dan proses pengolahannya itu sesuai. Itu untuk sehatnya. Jadi organik, non-organik sama aja ya, komposisi gizinya sama, tergantung pengolahannya tadi. Tergantung pengolahan. Jadi percuma juga kalau organik tapi overcook, Yes. nutrisinya juga nggak lagi optimal gitu ya. Tapi kalau memang mau menghindari efek buruk dari non-organik tadi, ya itu dicucinya harus benar. Ya mungkin kulit buahnya harus dikupas kalau mau benar-benar hilang gitu ya. Kemungkinan-kemungkinan kimiawi dari pestisida. Selalu ada pilihan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kebanyakan makan manis menyebabkan sugar rush. Kadang-kadang kan kalau kita misalnya, kamu kenapa sih lagi happy banget, heboh banget, dari tadi ngomong mulu sugar rush kamu ya, makan manis mulu gitu ya. Nah itu sebenarnya benar atau enggak sih, mitos atau fakta? Kalau gula tuh bisa menyebabkan seseorang sugar rush? Betul, itu fakta. Fakta dong? Itu fakta. Wow. Ya, sugar rush itu artinya kenaikan atau kelonjakan gula darahnya itu terlalu cepat, tinggi ya. Kita tahu bahwa sugar atau gula itu kan kalorinya besar ya, sehingga akan menghasilkan energi yang cukup besar juga. Sehingga badan juga akan kemudian merespon menjadi energi yang besar itu seperti bom ya, kemudian menjadi hiperaktif ya. Namun hati-hati, sugar rush ini juga bisa menjadi sugar addiction. Itu yang sering terjadi ya, itu bukan hanya teori tapi itu fakta dan banyak sekali ditemui, bukan hanya pada anak-anak tapi juga pada orang-orang dewasa, usia-usia produktif itu sering terjadi. Contoh orang-orang sugar addiction itu seperti ini, gejalanya itu ada 3 hal poinnya. Yang pertama, seperti orang binge eating ya, jadi konsumsinya itu berlebihan atau berulang-ulang kali ya. Kemudian gejala kedua sensitization-nya. Jadi sensitisasinya itu menjadi lebih rendah. Contohnya gini, kalau saya sudah terbiasa misalnya makan gula, saya minum teh manis misalnya dengan 2 sendok makan, biasa aja. Tapi kalau ada orang yang nggak biasa minum manis, minum 1 sendok teh aja, manis banget. Gitu. Jadi sensitisasi rasa manisnya itu berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga itu dari craving. Kalau orang yang sudah sugar addiction, kalau nggak makan gula hari itu, pasti nyari. Ya, entah gejalanya pusing, gelisah. Jadi coba diperhatikan kalau misalnya ada teman-teman yang ada gejalanya seperti itu, pokoknya makan gula nggak bisa nih sehari cuma sekali. Harus setiap kali minum harus ada yang bergula. Atau kalau nggak ada gula, nyari dan lain-lain. Itu jangan-jangan sudah sugar addiction. Ya hati-hati, sugar rush maupun sugar addiction itu kita kayak sudah buka pintu. Buka pintu kemana? Resiko ke arah kencing manis. Diabetes ya. Obesity, kencing manis, dan penyakit-penyakit metabolik lainnya. Ya, jadi memang harus diperhatikan ya. Konsumsi gula harian itu ada batasnya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk orang dewasa itu sekitar 4 sendok makan per hari. Ya, atau 60 gram. Untuk anak-anak, nah ini seringnya terjadi sugar rush pada anak-anak ya, itu ada batasannya juga. Ya, itu sekitar 25 gram atau 6 sendok teh per hari. Apalagi anak-anak ya. Iya. Permen, coklat, Betul. banyak banget kan makanan manis yang mereka konsumsi gitu ya. Betul. Justru mungkin lebih banyak lagi variannya untuk si anak, karena anak-anak tuh makannya manis-manis senengnya kan. Gitu ya, jadi kebayang banget gitu, dan lagi lebih sulit juga kan ngadepin anak yang sering banget aktif dan segala macam gitu. Jadi kadang-kadang maminya atau orang tuanya bingung nih, anak gak bisa diem banget. Padahal apa yang kita kasih kadang-kadang ya yang bikin si anak terlalu aktif. Oke, jadi moms di rumah harus hati-hati juga ya dengan asupan yang diberikan. Kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Makanan rendah lemak lebih baik. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat makanan yang berlemak nih, udah nggak mau makan nih, buruk gitu ya, langsung kita label nih makanan nggak baik nih. Gitu. Nah, makanan yang rendah lemak ini pasti lebih baik. Ini mitos atau fakta? Mitos. Oh ya. Ya, pada dasarnya kita butuh semua zat gizi ya secara seimbang. Ya, tidak berlebihan ataupun tidak terlalu kurang. Ya, kita butuh loh lemak. Ya, kita butuh lemak itu sekitar 20-30%.
fungsi lemak selain sebagai sumber energi, sebagai hormonal juga, prekursor untuk hormon. Ya, jadi saya sering kali mendapatkan pengalaman di tempat praktek ya, pada pasien-pasien yang malnutrisi berat badannya kurang gitu, persentase lemaknya kurang, kadang-kadang terjadi imbalance hormonal. Ya, khususnya pada remaja itu sering terjadi. Ya, selain itu juga sebagai bantalan lemak untuk pengaturan suhu tubuh dan sebagainya. Ya, balik lagi ke pemilihan jenis lemaknya. Gitu, betul, ada lemak yang good fat, ada lemak yang bad fat. Lemak yang good fat ini yang sebaiknya memang kita pilih untuk kita konsumsi. Contohnya pada buah itu banyak kita sering dapat pada alpukat. Atau pada lemak hewani bisa kita lihat dari omega 3. Contohnya pada minyak ikan, ya. Kalau lemak yang bad fat, contohnya ya lemak-lemak hewani yang tinggi kolesterol, seperti lemak pada daging merah, atau lemak-lemak yang di bawah kulit pada hewani, itu seperti itu. Atau minyak-minyak jenuh yang biasanya lebih dari 2-3 kali penggorengan, artinya minyak yang sudah keruh tuh, minyak yang sudah hitam, itu adalah minyak jenuh atau trans fat yang sebaiknya kita hindari. Sama seperti gula, minyak juga ada batasannya. Kalau dari Kementerian Kesehatan, batasan minyak harian itu adalah 5 sendok makan. Gitu, ya. Boleh kok pakai minyak saat mengolah makanan, misalnya dengan menumis, ataupun kalaupun misalnya kita hari itu ya ada acara dan gorengan gitu ya, jangan lupa kompensasi dengan apa? Olahraga. Oke, harus olahraga. Kalau misalnya minyak diganti dengan olive oil itu sama nggak? Silakan aja, cuma minyak ya tetap minyak gitu. Kalau misalnya 1 sendok teh minyak kelapa sama-sama 1 sendok teh olive oil, kalorinya sama 50 kalori gitu. Jadi kemudian saya mau pakai minyak olive oil nih untuk ngegoreng deh biar lebih sehat. Minyak olive oilnya malah rusak Mbak Dika. Justru minyak-minyak seperti itu ya, minyak olive oil itu tidak tahan dengan suhu panas. Jadi tidak baik, sebaiknya tidak pakai untuk menggoreng. Ya, untuk menumis atau untuk dressing itu silahkan. Ya, bahkan minyak yang paling tahan untuk suhu panas justru adalah minyak kelapa. Justru minyak kelapa ya? Minyak kelapa gitu. Tapi sebaiknya yang tadi ya, batasan jumlahnya kita juga tetap harus perhatikan. Jadi ya udah ya, kalorinya sama, jadi udah tinggal selera doang nih. Nggak ada yang bisa klaim mana lebih sehat gitu ya. Kalau saya sih numisnya pakai olive oil, jadi pasti lebih sehat. Enggak juga, ya sama aja. Minyak ya minyak gitu ya. Oke, ini bisa jadi wawasan dan catatan baru juga. Terakhir nih Dok ya, telur itu buruk untuk kesehatan. Banyak yang takut karena kuning telur itu isinya kolesterol, jadi nggak baik nih makan telur. Benar atau enggak? Mitos atau fakta ini Dok? Itu mitos. Mitos ya? Ya, mitos. Telur itu sebagai salah satu sumber bahan makan. Intinya semua makanan sehat ya, asal tadi konsumsinya sesuai dengan porsinya. Kalau kita berbicara telur, itu komposisinya putihnya kan ada putihnya, ada kuningnya ya. Putihnya itu proteinnya bagus banget, gitu. Kalau kita secara kimiawi ya, biokimia, di dalam protein itu ada asam amino. Bahkan sumber bahan makanan yang memiliki kelengkapan asam amino itu putih telur paling lengkap. Jadi atau dikatakan sebagai memiliki biological value yang paling baik, ya. Nah, tapi kan ada kuningnya juga nih. Tapi kuningnya juga jangan kita melulu melihat ada kolesterolnya. Ada sumber zat lainnya seperti contohnya kolin, omega 3, EPA, DHA-nya, dan ini penting untuk anak-anak khususnya ya, untuk pertumbuhan otak mereka. Memang betul kolesterol kuning telur cukup tinggi. Ya, 1 kuning telur itu kolesterolnya 185 mg. Ya, sementara kebutuhan harian kita ya orang dewasa itu kebutuhan kolesterolnya itu maksimal ya 200 mg. Jadi kalau makan telur dengan kuningnya maksimal sehari kalau bisa 1 saja. Gitu. Jadi maksimal 1, tapi kalau putihnya boleh lebih dari 1? Boleh, itu disesuaikan dengan kebutuhan protein harian ya. Gitu. Baik, jadi udah terjawab ya. Manfaatnya banyak ya. Jadi kalau mau makan kuning telurnya ya 1 sehari. Tapi kalau putihnya boleh lebih dari 1 karena banyak ya manfaatnya. Yes. Oke, sudah terjawab semua pemirsa. Bincang Sehati hari ini sudah kita bahas mitos faktanya. Nanti kita akan bahas topik utama kita. Tapi usai jeda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang sarapan dan manfaatnya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita hari ini. Ada Dr. Mulyana Daya MGizi SPGK Ivoka, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Singkarolos Sumarekon Serpong. Oke, kita bicara tentang sarapan. Ini kan makanan pertama ya di awal hari gitu ya dok ya. Nah, kalau kita bicara sarapan sendiri, seberapa penting sebenarnya sih ini harus ada dalam kehidupan kita dalam satu hari? Iya, jawabannya sangat penting sebenarnya ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang kesehatan untuk jangka panjang ya. Seperti yang tadi Mbak Dika bilang, ini adalah makanan pertama ya. Jadi memang breakfast atau sarapan ini istilahnya sebagai modal kita. Ya, modal untuk bisa kita melakukan aktivitas sehari-hari. Memang betul sebagian besar dari kita mungkin nggak kebiasa ya sarapan ya. Lebih ke karena mungkin waktunya nggak ada nih untuk nyiapin sarapan. Atau kalau biasanya pasien-pasien nggak lapar dok. Pagi-pagi itu nggak lapar, jadi biasanya nggak sarapan. Yang ingin saya luruskan adalah bahwa fungsi sarapan ini bukan membuat badan untuk kenyang. Ya, tapi yang tadi sebagai modal awal untuk energi kita beraktivitas. Kita kan tidur ya dari malam gitu ya, idealnya 7 sampai 8 jam. Jangan salah, ketika kita tidur bukan badannya juga ikut tidur. Ya, tidur, tetap tidur tapi matanya tidur, tapi badan kita sebenarnya tetap berproses, bekerja. Ya. Nah, ketika badan bekerja itu butuh energi dan lain-lain, sehingga waktu pagi-pagi itu cenderung memang glukosa atau gula darah kita paling rendah di antara siklus kita dari pagi, siang, dan malam. Ya, nah makanya itu kita butuh sarapan. Ya, sudah terjadi proses yang tadi selama kita tidur, gula darah mulai turun, terus kita nggak makan sampai siang, lebih cenderung akan lebih lemas. Ya, jadi yang pertama tadi sebagai sumber energi atau modal energi untuk kita melakukan aktivitas seharian penuh. Ya, dengan sumber energi yang cukup, modal energi yang cukup, metabolisme kita juga lebih terjaga. Gitu. Metabolisme di sini artinya secara fisiologi, enzim-enzim kita, hormon kita, sistem pencernaan kita menjadi lebih balance atau lebih stabil. Ya, kalau energi kita cukup, metabolisme kita bagus, terjaga, produktivitas kerja kita juga pasti akan lebih maksimal. Gitu. Kedepannya jangka panjangnya apa? Daya tahan tubuhnya jadi lebih bagus. Banyak banget ya. Banyak banget. Manfaatnya. Benar-benar kalau misalkan kita lihat nih, aduh enak banget sebenarnya kalau kita bisa melakukan sarapan dengan baik. Tapi dalam realitanya susah melakukannya. Oke, kita mulai dulu dari jamnya. Jam yang ideal untuk sarapan sebenarnya di jam berapa? Kalau sekarang kita lihat kan anak sekolah aja berangkat pagi banget kan. Jadi kadang-kadang ya ampun jam 6, setengah 6 mereka udah berangkat. Sarapan di jam segitu oke nggak sih? Atau sebenarnya ada jam ideal untuk mereka sarapan? Ya, kalau kita ngomongin jam ideal untuk sarapan, balik lagi ke jam tidur. Ya, jam tidur itu kan idealnya sekitar 7 sampai 8 jam. Jadi memang sebaiknya saat sarapan itu adalah 1 sampai 2 jam setelah kita bangun tidur. Gitu ya. Nggak usah yang berat-berat, kita awali dulu deh. Yang namanya untuk sarapan itu bukan melulu tentang makanan. Kita bisa awali dengan minuman. Contohnya air putih. Supaya badannya nggak kaget. Ya, kita misalnya air putih 1 gelas, atau yang tidak terlalu berat misalnya kemudian kita cicil dengan susu yang protein seperti itu. Jadi kurang lebih 1 sampai 2 jam setelah bangun tidur. Ya. Oke, 1 sampai 2 jam. Berarti kalau misalnya anak sekolah berangkat setengah 6 atau jam 6, dia bangun jam 5 atau setengah 4 ya. Oke lah ya, dia bangun mungkin jam 5 atau setengah 6 dia sarapan. Ya. 1 sampai 2 jam. Seperti kita juga mungkin ke kantor begitu ya, bangun jam 6, jam 7 kita sarapan. Itu jam-jam idealnya. Nah, kalau tadi komposisi makanannya, kadang-kadang bingung nih, aduh kan makan harus komposisinya lengkap. Tapi sarapan boro-boro ya, makan 1 potong roti aja aduh susah banget. Nah, apakah makan atau segelas susu, kan kadang-kadang gini, udah sarapan belum? Udah tadi minum susu. Itu mah bukan sarapan gitu ya. Sebenarnya yang dimasuk kategori sarapan tuh apa? Harus ada minumannya dan ada makanannya, atau sebenarnya segelas susu tuh udah bisa dikategorikan sarapan? Ya, sarapan itu memang kalau secara porsi makan ya, itu kalau kita bagi harian itu kurang lebih 20% dari total 20% dari harian. Ya, misalnya siang 20%, ntar pagi 20%, nanti siang 30%, malam 30% ya. Memang pada dasarnya kita nggak bisa terlalu banyak di beberapa orang karena yang tadi nggak lapar dan atau istilahnya nggak terbiasa.
ya. Idealnya secara komposisi harusnya lengkap. Ada karbohidrat atau rendah lemak, yang protein dan juga serat ya. Tapi utamakan protein dan juga serat tadi. Ya, karena itu untuk menunjang supaya aktivitas fisik dan lain-lainnya supaya kenyangnya lebih lama. Gitu sehingga energinya juga bisa lebih bertahan ya. Kalau kita makan yang terlalu tinggi karbo nih pagi-pagi misalnya minum susu kental manis deh misalnya yang cepet gitu ya, 2 jam kemudian energinya habis gitu, boros cepat habis gitu. Jadi bahkan nanti di titik tertentu apalagi anak sekolah ya lebih cepat mengantuk kalau yang terlalu tinggi karbohidrat sederhana tadi ya. Misalnya pagi-pagi ini aduh ribet deh, nggak ada punya waktu, bisa dari susu, misalnya susu rendah lemak gitu ya, atau misalnya cuma bisa roti deh, roti 1 lembar atau 2 lembar, jangan lupa misalnya pakai keju, keju kan salah satu sumber protein, atau dengan segelas susu, atau bisa kita juga tadi dengan telur gitu ya, 1 butir telur deh, tinggal mandi direbus deh sebentar, bisa matang ya. Jadi cari yang simple, tapi utamakan yang masuk adalah protein. Ya, atau dari kebutuhan serat bisa dari buah-buahan yang gampang ya, seperti misalnya pisang atau apa seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan budaya kita ya dok ya, sarapan-sarapan orang Indonesia tuh luar biasa loh, berat-berat ya kan. Ada yang mulai dengan bubur, ada yang mulai dengan nasi uduk gitu ya. Nah kadang-kadang itu kan berat banget. Betul. Terus ada sih yang masih bisa makan siang, tapi ada yang karena seberat itu makan siangnya jadi telat gitu ya. Sebenarnya porsi nasi uduk dalam 1 piring yang memang biasa kita beli gitu itu kan berat banyak gitu ya, sama kayak makan siang malah gitu ya, nggak 20%. Itu tuh ideal gak sih untuk sarapan kita atau harusnya kita setengah dari itu? Iya, jadi balik lagi sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya gini, tadi saya bilang 20% dari total kalori. Misalnya sehari dia butuhnya 2.000 kalori. Misalnya kalau 20% kan berarti cuma 400 kalori. 1 porsi nasi uduk komplit, paket komplit nih, itu bisa 600 kalori loh. Wow. Ya, kalau dia bisa olahraga sih sebenarnya nggak masalah. Ya, tapi kalau nggak olahraga, pagi-pagi kadang-kadang nggak punya waktu, langsung kerja dan lain-lain, sebaiknya dihindari. Ya gitu. Sesekali nggak apa-apa, tapi yang tadi saya bilang, kalau ada waktunya olahraga nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi memang sebaiknya kita perlu memperhatikan jumlah dan komposisinya. Oke. Jadi bayangin ya nasi uduk 1 itu 600 kalori gitu ya. Berarti kalau kayak gitu apakah kita harus kurangi makan siangnya atau gimana? Enggak seperti itu. Oh nggak boleh ya? Seperti itu karena badan itu kan juga butuh proses. Kita habis tidur nih ya dan lain gitu, badannya kemudian langsung kita buat makan banyak. Mungkin kitanya lapar dan lain-lain itu bisa, tapi badannya juga kaget. Ya seperti lambungnya juga kaget gitu, tiba-tiba langsung terisi penuh. Iya, betul. Kemudian glukosanya langsung cepat naik sehingga hormon yang lain-lain juga ikut kaget. Contohnya seperti hormon insulin dan lain-lain. Kemudian nanti di titik tertentu rasa laparnya juga menjadi seperti kebiasaan gitu. Jadi cenderung setiap pagi pokoknya akan cenderung laparnya tinggi. Jadi kebiasaan makan pagi juga akan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalori. Terus ya. Karena terbiasa. Seperti jadi itu. Badan tergantung didisiplinkannya seperti apa ya. Kebiasaan. Nanti dia akan polanya sama seperti itu. Pantas ya kalau misalnya 1 minggu aja makan berat terus di pagi hari kayak butuhnya itu terus. Butuhnya gitu itu terus. Nanti paginya nyari, aduh saya mesti makan berat nih. Seperti itu. Makan berat. Tapi kalau misalnya beberapa minggu ini makannya buah, kalau susu doang kayaknya cuma cukup itu ya. Cukup itu. Oke, sudah terjawab. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut setelah jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sarapan dan manfaatnya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Mulyana Daya MGizi SPGK FOK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit St. Charles Sumarekon Serpong. Oke. Dok, tadi kita udah bahas nasi uduk gitu ya, jadi lapar sih. Tapi ada sebagian orang yang memang memilih untuk membuka harinya dengan sarapan berupa buah, gitu ya. Sebenarnya ini sah-sah aja nggak sih buah? Dan kalau memang iya, buah apa yang tepat untuk dijadikan sarapan? Ya, boleh saja sebenarnya buah bisa menjadi pilihan ya untuk sarapan ya, karena memang kan tinggi akan serat juga. Ketika tinggi akan serat saat sarapan, kenyangnya juga
menjadi lebih kita bisa pertahankan lebih lama ya. Cuma memang hati-hati untuk teman-teman mungkin yang ada gangguan lambung ya atau GERD gitu ya, sebaiknya memang ada pemilihan buah. Buahnya sebaiknya memang tidak mengandung asam yang terlalu tinggi. Contohnya seperti asam terlalu tinggi, contohnya jeruk atau misalnya stroberi, beri-berian itu sebaiknya dihindari ya. Misalnya buah yang lain sebenarnya silahkan ya, seperti misalnya pisang ya, atau misalnya apel dicampur dengan sereal, buah naga dicampur dengan susu, seperti itu masih bisa ya. Tapi jangan sampai dengan susu kental manis. Ya, cuma ya. Iya. Jadi boleh loh Boleh. buah ya untuk jadi pilihan sarapan, dan ini pastinya akan bantu juga ya untuk pencernaannya jauh lebih baik ya, Dok. Betul. Ya. Ya. Oke, jadinya memang kadang-kadang kita harus pintar-pintar sih pilih ya. Nah, ada juga sebagian orang, saya nggak mau sarapan, saya cukup air putih, tapi kan saya minum vitamin. Oke, Gimana tuh? ya. Kan nutrisinya cukup, gimana Dok? Oke, jadi gini, vitamin itu dibuat untuk melengkapi kebutuhan kita. Kalau kekurangan untuk suplemen zat gizi tertentu, kita boleh menambahkan vitamin. Yang perlu digarisbawahi adalah vitamin bukan sebagai pengganti makan. Ya, itu berbeda. Jangan kemudian saya nggak mau sarapan pakai vitamin aja. Itu persepsinya salah. Ya, karena mau bagaimanapun tidak bisa menggantikan natural food atau makanan-makanan alaminya. Selama kita makan itu kan juga ada proses bagaimana kita mengunyah, proses bagaimana badan kita secara fisiologi bekerja untuk enzim dan hormon itu diproduksi. Gitu ya. Kalau kita minum vitamin kan itu tidak terjadi. Gitu ya. Jadi sebaiknya memang disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau memang dirasa ada beberapa kondisi tertentu yang membutuhkan vitamin karena kekurangan zat gizi tertentu, silakan. Tapi bukan sebagai pengganti makan. Dan lagi pula ada beberapa vitamin yang nggak bisa bekerja juga ya, Dok ya. Ketika kita nggak ada makanan ya. Nggak ada lemak, nggak ada mungkin protein gitu ya. Betul, apalagi di beberapa tertentu, misalnya satunya vitamin C, misalnya kita mengkonsumsi vitamin C yang tinggi dalam perut kosong, itu justru malah akan meningkatkan asam lambung. Ya, justru hati-hati untuk teman-teman yang mungkin ada gangguan lambung, sakit MA, itu lebih resiko rentan. Jadi jangan merasa, oh enggak, nutrisi saya cukup karena saya minum vitamin, saya skip sarapan, kayak gitu ya. Oke, nah jadi manfaatnya sarapan banyak banget. Tadi kalau kita satu persatu kita bahas, pertama untuk daya tahan tubuh. Ini kaitannya apa nih Dok, daya tahan tubuh? Apakah karena memang kan kita habis puasa ya, karena kita tidur, berarti kan otomatis kosong nih perutnya. Terus kosong juga mungkin nutrisinya kan habis dipakai semua, jadi perlu asupan. Apakah memang ini jadi asupan ini untuk benteng diri, jadi kita butuh pertahanan diri dan akhirnya berkaitan dengan imun. Oke, sekarang kita balik lagi ke waktu kita tidur nih. Waktu kita tidur kan tadi kita bilang kita lagi puasa. Iya. Ya, tapi waktu lagi puasa itu badan kita tetap bekerja, gitu ya. Nah, ketika badan kita bekerja itu mereka akan membakar sumber energi utamanya yaitu glukosa, ya atau gula. Ya, atau dan juga sumber-sumber cadangan glukosa seperti glikogen. Tapi kemudian setelah kita bangun tidur nih, kemudian misalnya kita nggak sarapan gitu ya, 4 jam, 5 jam, kemudian kita nggak sarapan, itu sumber energi yang lainnya akan dipakai. Ya contohnya adalah keton. Ya, keton itu salah satu sumber energi yang untuk di otak. Sehingga seringkali kalau kita nggak sarapan jadi nggak fokus. Betul, lemot ya. Lemot. Dan hati-hati ketika kita nggak sarapan dan lain-lain, kan muncul tuh si hormon rasa lapar semakin tinggi yang gitu. Itu akan menimbulkan hormon stres. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa dengan sarapan itu kita ngejaga secara fisiologi hormon dan lain-lain bekerja secara stabil. Tapi ketika kita melewatkan itu, hormonnya juga dan enzim-enzim sistem pencernaan kita menjadi nggak stabil. Gitu ya, di titik tertentu menjadi lapar yang lebih tinggi, kemudian hormon stresnya lebih muncul. Nah ini nanti yang berbahaya untuk jangka panjang untuk kesehatan. Salah satunya untuk daya tahan tubuh tadi. Gitu. Ya. Makanya banyak ya orang lapar jadi gampang marah juga ya. Iya, emosi gitu gangguan ya, mood ya. Iya. Nah, bahkan seringkali yang tadi kalau kita ngomongin soal laparnya, mungkin waktu siang karena kita udah kebiasa nih makan siang jam 12 makan biasa aja. Tapi hati-hati, cravingnya bisa berkepanjangan. Mungkin cravingnya bukan di siangnya, tapi di sore atau ke malamnya. Jadi siangnya makannya biasa, tapi kemudian nanti jam 3 masih lapar ya. Karena cenderung si hormon stres tadi yang meningkat gitu ya. Karena yang tadi skip sarapan tadi, laparnya meningkat, cravingnya itu menjadi seperti sistem balas dendam. Gitu. Belum terpenuhi di makan siang nih. Akhirnya kemudian plus-plusnya di cemilan tadi yang cravingnya berkepanjangan bahkan hingga sampai malam. Itu hati-hati ya. Tentunya kalau itu berkepanjangan kan resiko ke obesitasnya lebih tinggi. Mungkin kalau bisa dijaga berat badannya, tapi yang tadi daya tahan tubuhnya pelan-pelan akan berpengaruh.
dan produktivitas juga nanti akan berpengaruh. Pasti ya, Ya. jadinya akan ngaruh kemana-mana. Kemana-mana. Sebelum kita lanjut nih dok, ada pertanyaan dari pemirsa di Oke. Instagram ya, saya Ya. bacakan ya. Dari @nola, pertanyaannya, dok, anak saya sekarang sudah kelas 2 SD. Dari dulu dia susah sarapan dan maunya minum susu kemasan rasa-rasa gitu ya. Mungkin rasa stroberi atau coklat gitu ya dok ya. Nah makin kesini saya lihat potensinya menurun. Apa ada efek dari minum susu kemasan itu ke depannya, dan cara biar dia mau sarapan bagaimana ya dok? Terima kasih. Oke, ini dari Ibu Nola, anaknya kelas 2 SD, sukanya sarapannya dengan susu kemasan berasa gitu ya dok ya. Oke. Ada rasa-rasanya, nggak susu putih aja. Nah gimana nih, karena mungkin prestasinya terlihat menurun. Oh, oke. Ya, jadi balik lagi untuk kita lihat kebutuhan kalorinya. Ya, jangan-jangan memang kebutuhan kalorinya kurang yang di pagi. Mungkin di susu itu kita bisa tambahkan yang lain. Misalnya roti 1 lembar, 2 lembar, atau tambahan misalnya seperti telur tadi atau lauk-lauk seperti tambahan lainnya. Jadi dilihat juga kebutuhan kalori hariannya. Jangan-jangan dengan usia dia dan berat badannya. Tadi anaknya siapa namanya? Anaknya nggak ada Ya, namanya, anak tapi itu Ibu Nola ya. Ibu Nola, anaknya Ibu Nola mungkin kebutuhan kalorinya di pagi hari kurang. Ya, sebenarnya mungkin dengan aktivitas yang berlebih yang juga cukup banyak di sekolahnya. Nah, kemudian tadi sorry pertanyaan satu lagi apa? Apa Bu? Pertanyaannya selain itu Nah gimana caranya agar menumbuhkan kebiasaan ya. Betul. Ya, jadi memang satu pengaturan pola jam juga. Ya, pengaturan pola jam, tadi jam tidurnya juga diatur, kemudian jam sarapannya juga diatur ya. Dan memang yang namanya sarapan itu kan kebiasaan. Kebiasaannya itu harus dimulai juga dari keluarga. Betul. Kebiasaan itu menular ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang keluarganya atau papa mamanya nggak sarapan, ya anaknya juga nggak biasa sarapan gitu. Jadi kalau itu harus dimulai dari keluarga juga. Semua harus balik lagi dari keluarga. Jangan sampai kita nyalain si anak ya, sedangkan kita emang nggak pernah nyontoin kita sarapan gitu ya dok ya. Betul. Nah ini kalau kita dalam kondisi seperti ini, mungkin Ibu Nola harus lebih ngajak anak untuk bareng-bareng kali ya, sarapan bareng, terus mungkin diperlihatkan juga makanannya lengkap gitu biar anak juga mau makan bareng. Nah mudah-mudahan apa tips dari dokter kita tadi bisa membantu potensi anak atau akademiknya bisa meningkat gitu ya. Oke dok, kalau kita bicara tadi berkaitan dengan apa yang terjadi pada Ibu Nola dan anaknya, ini kan ada yang memang bilang bahwa kalau anak tidak sarapan ini akan berpengaruh pada prestasinya. Ya. Ini berarti berkaitan pada fokusnya gitu ya. Betul. Berarti berkaitan juga pada cara kerja otaknya. Betul. Oke, berarti sarapan apa yang baik untuk bisa membantu anak lebih fokus dan juga prestasinya meningkat? Nah, tadi kan kita udah jelaskan ya, jadi selama kalau misalnya kita skip sarapan, tubuh akan memakai sumber energi lain. Contohnya itu adalah keton. Itu yang membuat kita susah fokus. Oh, Ya, atau misalnya salah pemilihan jenis makan paginya. Misalnya makan paginya terlalu tinggi gula. Gitu ya, sehingga terjadi spike glukos atau glukosa darahnya cenderung lebih cepat tinggi ya. Kemudian badan jadi bekerjanya lebih ekstra tuh. Ketika badan tubuh kerjanya lebih ekstra, di titik tertentu badannya juga menjadi lebih lemas gitu ya. Jadi kalau terlalu tinggi gula di pagi hari, justru di siang harinya atau di tengah-tengah itu menjadi lebih lemas atau lebih gampang mengantuk. Itu juga hati-hati ya. Jadi memang sebaiknya dipilih pagi-pagi itu yang mengenyangkan lebih lama tapi sumber energinya juga cukup. Contohnya tadi saya bilang, prioritaskan pada protein dan juga serat. Ya, contohnya tadi sumber protein seperti dari lauk hewani atau dari lauk nabati, ya bisa dari susu atau dari telur atau lauk, ya, atau dari seratnya bisa dari buah dan juga sayur-sayuran. betul. Apalagi sekarang kalau anak sekolah kan udah sampai sore ya. Iya. Jadi benar-benar energinya harus di-charge terus sampai sore. Iya. Nggak bisa kalau misalnya kurang ya dok ya. Iya. Karena kalau nggak cepat lemes nantinya. Betul, dan bahkan sebenarnya manfaat dari sarapan itu untuk anak-anak sekolah itu supaya menghindari makanan yang tidak sehat saat jajan. Betul. Ya, karena dia skip sarapan, kemudian nanti pas saat istirahat ya, mereka cenderung lebih lapar dan lebih untuk pemilihan makanan-makanan yang tidak sehat. Tapi kalau kita udah biasakan anak-anak ini makan di pagi hari, karena mungkin ada rasa kenyang yang lebih terjaga, mereka lebih untuk bisa mengontrol jajanan tadi. Nah ini menarik nih, skip sarapan. Nggak cuma anak-anak, orang dewasa juga sering skip sarapan. Udah ngopi aja deh, makannya ntar aja gitu ya. Apa sih dampaknya kalau kita skip sarapan? Nanti kita akan bahas ya dok ya. Ya. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas sarapan dan manfaatnya. Masih bersama Dr. Mulyana Daya M. Gizi SPGK FOK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit St. Carlos Summarecon Serpong. Oke, kita tadi membahas dengan skip sarapan, ya kan? Skip sarapan ini sering banget ya, Dok ya. Kadang skipnya tuh benar-benar skip, ada juga yang mungkin menunda sampai jamnya yang akhir terlambat. Kita bahas yang terlambat dulu. Kadang-kadang sarapannya jadi jam 11. 11 siang padahal udah deket nih sama waktu makan siang. Akhirnya makan siangnya mundur, makan malamnya juga mundur. Nah, kalau terjadinya seperti ini nih, mungkin sengaja ataupun nggak disengaja gitu ya. Gimana tuh, Dok? Oke, ya memang sebaiknya ketika kita telat untuk sarapan, kita juga perhatikan porsi sarapannya nih. Jangan kemudian jam 11 kita nanti makannya porsi besar gitu. Jadi kemudian akhirnya kenyangnya lebih lama, yang akhirnya semuanya mundur. Yang tadi Mbak Dika bilang makan siangnya jadi jam 3, kemudian makan malamnya nanti jadi jam 9 dan sebagainya. Artinya kan setting jamnya juga kacau. Ya, kita perlu membiasakan biological clock di dalam badan kita ya. Misalnya pagi kita makan misalnya jam 7 jam 8, siang jam 12 atau jam 1, makan malam misalnya jam 7 sampai jam 6 sampai jam 7 supaya setting rasa lapar dan kenyangnya setiap jam sebegitu. Tapi kalau misalnya keseharian kita nggak teratur ya, badannya juga bingung. Jadi biological clock-nya juga nggak terbentuk, setting rasa lapar kenyangnya juga nggak terbentuk. Ini hati-hati, hati-hatinya nanti kecenderungan resikonya ya tiap 2 jam, 3 jam, lebih cenderung lebih gampang lapar atau nyari makanan ya. Nah, kalaupun misalnya telat ya, sebaiknya pemilihan makanannya jangan terlalu yang porsi besar atau berat ya. Cukup misalnya tadi misalnya buah cari 1 misalnya, atau misalnya susu 1 gelas. Jadi cari yang porsi kecil supaya nanti makan siangnya kita bisa dengan porsi yang lengkap dan juga seimbang atau tidak mengacaukan jam makan selanjutnya. Ya. Oke, jadi walaupun makannya baru di jam setengah 11 atau jam 11 gak apa-apa ya, makannya tetap dimakan siang jam 12 tapi porsinya yang kecil. Porsinya yang kecil, kita atur di situ. Berarti kan kalau kita ada kebutuhan kalori harian, porsi yang tadi harus dibalas nggak di porsi berikutnya? Porsi yang tadi maksudnya? Yang tadi kan kurang tuh jadinya cuma dikit tuh, Dok. Nah, terus harus ditambah nggak di porsi makan siangnya? Iya, porsi makan siangnya juga harus sesuai kebutuhan. Ya, jangan kemudian karena misalnya porsi yang jam 11 kecil, porsi yang jam 12 2 kali lipat deh. Nggak gitu ya? Nggak gitu juga gitu ya. Badannya juga kaget kan? Lambungnya dari lambungnya dari nggak makan dari tidur, kemudian sampai jam 11, kemudian wah porsinya 2 kali lipat. Lambungnya kaget loh, nanti di titik tertentu timbullah masalah-masalah seperti contohnya gangguan lambung tadi gitu ya. Dan kemudian ketika kita makan langsung banyak dalam sebelumnya kan kita fasting ya, glukosnya kan juga tinggi gitu ya, glukosanya cenderung lebih gampang tinggi sehingga insulinnya yang mungkin harusnya dengan kadar biasa kemudian jadi lebih berlebih. Di titik tertentu lama-lama dia juga akan capek, lama-lama terjadi resistensi insulin. Hati-hati di situ. Ya, jadi connected ke semuanya. Semuanya berhubungan. Ya, jadi memang harus kita lihat keseimbangannya juga, ya. Nah, ini Dok yang lagi sering nih intermittent fasting. Iya, oke. Gimana nih? Kan otomatis rata-rata biar lebih mudah menjalaninya, ya dibuat puasanya melewati malam dan sarapan. Iya. Agar lebih mudah lah ya. Betul. Nah, berarti kan sarapannya skip sama sekali. Betul. Ini sah-sah aja atau gimana? Ya betul, intermittent fasting itu paling sering yang terjadi skip sarapan. Iya kan? Karena dianggapnya ya karena mau fasting gitu kan. Tapi sebenarnya kita bisa atur jamnya Mbak Dika. Ya, bisa kita atur misalnya mau sarapan misalnya jam 8 ya kan. Nanti makan terakhirnya misalnya jam 5 sore itu bisa kok, itu masuk loh intermittent fasting. Sebenarnya intermittent fasting itu kan kategorinya itu adalah minimal. Puasanya itu harus minimal 12 jam. Minimal 12 jam supaya terjadi proses yang tadi fasting, pembakaran lemak dari benda keton dan sebagainya. Itu targetnya sebenarnya secara teori. Jadi kita bisa atur jamnya, manfaatin dari mana? Jam tidur. Ya utamakan maksimalnya kita misalnya 7 jam, 8 jam tidur idealnya. Tinggal 4 jamnya itu di malam kita atur. Tapi bukan berarti mengorbankan sarapan. Oke, jadi yang selama ini sarapannya di skip sama sekali karena intermittent fasting salah banget ya. Iya. Sebenarnya masih bisa sarapan ya, Dok? Bisa, kita atur jamnya. Andai kata misalnya jam 6 waktu terakhir makan, berarti jam 9 dia masih bisa sarapan. Bisa. Wow, berarti nggak sampai lemas-lemas banget di paginya ya kan? Dan jangan sampai membuat badan tuh craving atau kelaparan, kasihan badannya.
gitu ya. Kalau misalnya badan kelaparan itu kan, sorry ya, istilahnya lebih seperti menyiksa badan gitu ya. Badannya juga nanti di titik tertentu laparnya itu bisa berkepanjangan. Dan kalau habis lapar banget tuh jadi makannya lebih banyak nggak sih? Lebih banyak, jadi bahkan kebutuhan kalorinya lebih tinggi. Kadang-kadang ada pasien yang, dok saya udah intermittent fasting kok, saya berat saya nggak turun-turun ya. Target mau nurunin berat badan nih. Karena ya itu gitu, karena lapar atau cravingnya tinggi, makannya seperti jadi balas dendam, kalorinya malah tidak diperhatikan. Oke. Nah, apa sih akibat yang bisa terjadi ketika kita benar-benar skip sarapan? Oke, kalau jangka pendeknya yang tadi ya, gitu. Jadi kita di jamnya itu menjadi tidak teratur tuh, jam makan yang selanjutnya atau porsi makannya yang selanjutnya menjadi lebih tinggi karena laparnya sangat lapar. Nah, untuk jangka panjangnya, kalau kita berkelanjutan seperti itu tentunya akan menimbulkan gangguan kesehatan. Seperti misalnya sistem pencernaan tadi, lambungnya menjadi bermasalah. Sehingga seringkali orang-orang yang menimbulkan masalah GERD atau lambung itu rata-rata pada orang-orang yang skip sarapan. Ya. Kemudian karena kalori yang tinggi yang tadi kita tidak memperhatikan ya, itu jangka panjang bisa menyebabkan obesitas. Gitu. Atau karena skip sarapan kemudian kita lapar dan kecenderungannya kan kita memilih makanan-makanan yang tinggi kalori. Ya, termasuk tinggi gula. Ini tentunya resikonya ke penyakit-penyakit metabolik. Ya, salah satu contohnya adalah kencing manis. Yang pada dasarnya ujungnya daya tahan tubuhnya menjadi lebih turun kan, produktivitasnya menjadi tidak maksimal. Niatnya mau turun berat badan ya, malah akhirnya obesitas, ada lagi penyakit-penyakit metabolik tadi, malah mungkin penyakit kronik gitu ya dok ya. Aduh, banyak banget nih pelajaran hari ini yang bisa kita ambil untuk bisa membuat hidup kita lebih sehat, bahkan dari hal yang paling sederhana yaitu sarapan gitu ya dok ya. Dan ini penting banget untuk kita dari anak-anak sampai dewasa bahkan lansia. Penting banget untuk bisa membuat sarapan kita berkualitas dan tepat dari waktunya dan juga jenis makanannya. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan agar bisa terus berbagi bersama kami ya. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Semoga hari libur Anda bisa diisi dengan wawasan yang baik dan juga berguna untuk menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Jangan lupa untuk mengunduh Dae Plus di gawai Anda untuk bisa mendapatkan informasi berguna, inspiratif dan bisa menggenggam kebaikan dimanapun, kapanpun. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sekian Bincang Sehati hari ini. Sampai jumpa.